Bang Oto, selamat ya jadi Wamenko Hukum dan HAM. Wah, abang nggak jadi pengacara lagi dah. Ya, tapi abang jadi Wamenko udah keren banget. Tegak lurus, mengabdi buat negara dan bangsa. Salam ya. Salam. Klien-kliennya kasihin saya bang. Nanti selama 3 bulan saya jadi gantiin abang ya pengacara aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semeton semua? Semoga baik-baik saja. Ini ada bocoran dari Pak Jutek ini ya. Menarik semeton ya. Ini dia videonya. Teman-teman sekalian, saya dapat update kabar terbaru untuk rekan-rekan sekalian bahwa harapan kami dari kuasa 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon ya, dengan pemerintahan baru Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dan dengan kabinet merah putihnya, tentu kita menaruh banyak harapan kepada pemerintahan yang baru. Apalagi di dalam kabinet merah putih ada Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM selaku Wamenko ya, Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan yang mengkoordinasikan ketiga kementerian di kabinet merah putih, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Tentu di tangan Bapak Menko Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra dan juga Bapak Wakil Menko Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM, kita berharap banyak bahwa departemen di bawah koordinasi Menko Hukum, HAM dan Permasyarakatan ini dapat memperbaiki carut marut hukum yang terjadi selama ini. Belajar dari pengalaman kasus Vina dan Eki di Cirebon, banyak hal harus kita perbaiki dalam hal bidang penegakan hukum ini. Bahwa yang paling penting untuk segera kita perbaiki adalah penguatan kepada seluruh stakeholder dari penegakan hukum, mulai dari kepolisian, mulai dari lanjut dengan kejaksaan, lanjut dengan hakim ya, dan juga pengacara. 4 pilar ini, penegak hukum ini sangat penting dalam menegakkan keadilan hukum. Kalau semua fungsi ini berjalan, saya yakin peristiwa Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 yang lalu ini tidak akan terjadi. Kenapa? Di dalam peristiwa Vina dan Eki di Cirebon, kan di situ diduga ada unsur penyiksaan, ada unsur intimidasi, ada unsur rekayasa terhadap kasus tersebut. Saya yakin kalau kita ini berpegang kepada pedoman tentang hukum acara pidana yang berlaku di Republik Indonesia, apalagi saat pertama itu diikuti mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan dilakukan dengan scientific investigation dan ada scientific evidence ya. Saya pikir ini tidak akan terjadi, apalagi ya prinsip Miranda Rules ya, hak para tersangka, hak para terdakwa dipenuhi dengan didampingi oleh penegak hukum. Saya yakin kalau ini dilakukan secara benar ya, saat itu dilakukan, maka tidak akan terjadi ya, tidak akan terjadi peristiwa Vina dan Eki ini. Ini disebut sekarang ini mulai terkuak yang namanya entah itu adalah peradilan sesat, hak-hak tersangka terdakwa saat itu tidak dipenuhi sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM dan juga LPSK yang melakukan talaah, melakukan investigasi mandiri ya, sudah menyimpulkan, dan kami pun dari kuasa hukum menyimpulkan hal yang sama. Saya pikir sungguh ironis negara yang begitu besar yang ada di negara Republik Indonesia dengan hukum yang demikian. Tentu kita berharap banyak sekali lagi kepada pemerintahan baru, khususnya kepada Kementerian Menko ya, Hukum, HAM
ya, imigrasi dan permasyarakatan. Kita berharap banyak. Ada Pak Yusril di situ, ada Pak Prof Otto di situ. Saya yakin mereka ini ada praktisi-praktisi yang selama ini mengikuti tentang perjalanan hukum di Indonesia. Harapan saya bahwa mereka ini akan menjadi panglima di hukum di Indonesia ke depan, dan peristiwa Vina dan Eki yang lain yang tidak muncul, ya kita selesaikan satu demi satu untuk penegakan hukum. Intinya tidak boleh negara ini menghukum seseorang yang tidak bersalah. Ya. Prinsip hukum pidana di Indonesia jelas. Siapa yang berbuat, dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hukum pidana. Bukan yang dia tidak buat lalu kita menghukumnya. Itu prinsip dasar. Ya, hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa sesuai dengan Miranda Rules dan juga hak-hak yang lain dari bebas penyiksaan, mendapatkan keterangan dengan pola penganiayaan, pemaksaan, pengengkangan hak dan sebagainya, itu tidak boleh lagi terjadi di Indonesia. Ya, saya berharap dari pemerintah Indonesia ini dengan penguatan keempat penegak hukum tadi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, kehakiman, dan juga pengacara, kalau kita sama-sama berkeinginan untuk menegakkan aturan ini, maka saya yakin kita akan memperoleh satu cita-cita yang kita inginkan. Indonesia memiliki keadilan hukum bagi masyarakat bawah. Jangan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jayalah Indonesia. Itu juga ya yang kita harapkan sebenarnya dari hukum ini sebetulnya, jangan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Jutek bahwa hanya tajam ke bawah gitu, tapi tumpul ke atas begitu. Sekali lagi mungkin selamat ya kita ucapkan kepada Profesor Yusri Iza Mahendra ya, dan Profesor Bapak Otto Hasibuan di situ ya, yang selama ini memang kita membutuhkan lah sosok-sosok seperti beliau begitu. Dan kita harapkan ke depan juga apa yang kita harapkan kepada beliau ini sesuai lah yang apa yang kita inginkan selama ini begitu ya. Dan mudah-mudahan ke-7 atau 8 orang terpidana ini sekarang ini yang jadi korban ini mendapatkan keadilan lah sebetulnya ya. Itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi selamat ya untuk Bapak Yusril Iza Mahendra, Profesor Bapak Yusri Iza Mahendra dan Profesor Bapak Otto Hasibuan ya. Dan menarik juga sebetulnya kalau kita dengar juga ini penyampaian dari Bapak Susno Duaji ya, yang sangat memberikan juga angin segar kepada kita siapa nanti yang akan, kalau ini selesai begitu kan, kalau ini kasus ini selesai begitu, siapa nanti seterusnya yang akan bertanggung jawab lah untuk kasus ini begitu ya. Jangan sampai seperti yang dibilang oleh Bapak Jutek tadi bahwa siapa yang berbuat lah siapa juga yang bertanggung jawab gitu. Seharusnya yang berbuat yang harus bertanggung jawab begitu ya. Menarik sebetulnya, ini dia videonya. Pak Susno, mengenai sidang PK 8 terpidana, ini tentang kasusnya Vina dan Eki Cirebon ya Pak ya. Itu kan sidangnya sudah selesai, tapi putusannya belum. Ya, putusannya yang ditunggu sekarang. Ya, kita masih berharap-harap cemas nih Pak, karena apapun bisa terjadi ya Pak ya. Bisa ditolak, bisa diterima. Nah, masih 50-50 lah ya Pak ya. Sebenarnya kasus ini tuh siapa sih Pak yang harus paling bertanggung jawab gitu loh? Oke, kasus Vina ini dan Eki untuk peninjauan kembali 8 terpidana itu sidang di pengadilan sudah selesai. Yeah. Tapi belum diputus, masih nunggu gitu. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada sebulan, tapi sebaiknya secepatnya. Yeah. Karena waktu itu tidak ada ketentuan. Tapi makin cepat makin bagus karena rakyat berharap. Jadi para hakim di Mahkamah Agung itu hendaknya peka gitu terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat untuk segera dipunis. Jangan masyarakat sudah berharap dia masih ngulang tambang gitu. Jadi sebenarnya apa ini terjadi sampai demikian? Nah, terjadi sampai demikian ini kan sudah terungkap di persidangannya, di persidangan PK ya. Yeah. Tidak terlepas daripada kelalaian atau kesalahan atau ketidakpengetahuan atau memang kesengajaan ya, atau rekayasa gitu. Yeah. Kalau benar adanya ya, kalau benar adanya apa yang terungkap di persidangan itu dari aparat penegak hukum. Siapa aparat penegak hukumnya?
ya bukan lembaga Polri saja ya, tetapi jaksa juga bersalah karena dia pendakwa dan penuntut gitu kan. Hakim, ya hakim sangat bersalah. Kalau persentase kesalahannya ada di hakim. Mestinya kalau terbukti di persidangan ini tidak bersalah, ya dia bebaskan. Tapi persidangan pertama dia hukum, persidangan banding ya dia hukum juga, dan pertimbangannya aneh-aneh gitu. Kemarin itu dibacakan oleh Profesor Azmi ya kalau nggak salah, kita ikuti di sebuah stasiun televisi swasta. Kita jadi gimana ya? Jadi muak lihat hakim-hakim kita buat pertimbangan hukum kayak gitu. Salah, hanya copy paste. Ya masa perkara di Cirebon pertimbangannya pengadilan Bekasi gitu, ada itu tertulis dalam putusan. Nah, kan ngeri gitu ya. Kemudian masuk lagi ke pengadilan tinggi untuk banding juga kayak gitu. Sehingga itu nggak dibaca ya. Nasib orang itu kayak jadi main-mainan. Ya. Ini penjara seumur hidup, bukan hukuman denda. Nah, terus Mahkamah Agungnya juga begitu pada tingkat kasasi. Jadi kesalahannya ya akibat daripada kecerobohan atau kekurang kemampuan atau kesengajaan daripada aparat penegak hukum seluruhnya. Jadi apakah itu Pak yang bikin kasus ini jadi heboh sedemikian meledaknya gitu? Ya, kita kan ngikuti persidangan ya. Ya. Melalui Ya. stasiun televisi swasta, melalui media sosial, yang terungkap ya itu. Aneh-aneh gitu kan. Ada bukti forensik tapi tidak digunakan. Baik itu CCTV, baik itu HP, tidak digunakan. Ada lagi saksi yang melihat peristiwa kecelakaan itu. Bermunculan sekarang yang menyaksikan itu. Kok nggak diperiksa? Justru yang diperiksa saksi yang untuk pembunuhan. Dan tak ada satupun saksi yang mengatakan itu pembunuhan. Yang melihat langsung tuh nggak ada. Diana nggak melihat langsung, Aib nggak melihat langsung, Dede nggak melihat langsung, Riga Akbar nggak melihat langsung, kemudian Pasren, Ketua Amin, RT amin. juga nggak melihat langsung. Dan sekarang mereka pada menarik, sebagian menarik keterangannya ya, kecuali Aib sama Rudiana gitu kan. Nah, inilah sehingga heboh gitu. Jadi sebetulnya kasus yang tidak ada diada-adakan. Diada-adakan. Nah, karena terjadi begini. Nah, kalau kita tanya, ini tanggung jawab siapa? Ya, saya mau tanya ke Iya. situ tadi. Ya, tanggung jawabnya jelas karena mereka ini kan diproses menurut hukum acara kita ya. Yang bertanggung jawab ya negara. Bentuk tanggung jawabnya Pak? Ya, bentuk tanggung jawab negara pertama, negara kalau betul ya, kalau betul terjadi ketidakbecusan kesalahan seperti yang terungkap di persidangan, negara harus membebaskan orang yang ditahan itu, yang ditangkap itu, yang dihukum itu. Yang kedua, memulihkan nama baiknya. Yang ketiga, membayar ganti rugi. Nah, ganti rugi material dan immaterial gitu selama ditahan 8 tahun. Termasuk kalau betul ada penyiksaan ya, kalau itu juga harus dihitung ganti ruginya, negara yang harus bayar. Karena apa? Penyidik itu kan yang punya negara, jaksa yang punya negara, hakim yang punya negara. Nah, sekarang kalau kita katakan bahwa yang bertanggung jawab adalah oknum, bentuk tanggung jawab oknum itu apa Pak? Ya, di samping negara kan operatornya kan manusia Ya. yang diberi kepercayaan, yang diberi kewenangan untuk itu. Nah, kewenangan itu tidak boleh disalahgunakan. Dalam penyidikan dan penyelidikan itu tanggung jawab daripada orang yang di lembaga kepolisian. Ini kan person dia. Polri, siapa pada waktu itu? Pasti ada namanya kan, si Bahduka, si Ahmadka, si Amidka, siapalah, ABC lah ya. Ya. Baik dia selaku penyelidik, selaku penyidik ya, di Polres Cirebon Kota, di Polda Jawa Barat. Nah, dia harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya itu sampai kemana? Apakah di Polres sampai ke Kapolres atau cukup sampai di Kasat? Di Polda
Apakah sampai ke Kapolda atau cukup sampai kepada Dirkrimumnya, sampai apa namanya, Kasubditnya, Ya. ya itu nanti dilihat, yang melihat ya aparatnya masing-masing gitu kan. Di Polri kan ada yang namanya Irwasum, ada yang namanya Propam, ada yang namanya atasannya Baris Krim yang akan memeriksa ini. Di kejaksaan juga begitu. Ada komisi kejaksaan, di polisi tadi ada Kompolnas ya. Ya. Ada komisi kejaksaan, ada inspektorat di kejaksaan ya. Ini yang akan memeriksa sejauh mana kesalahan daripada kejaksaannya. Pengadilan juga gitu, ada atasannya Mahkamah Agung itu, dan ada juga komisi yudisial yang harus meriksa ini sejauh mana kesalahan-kesalahan terhadap putusannya. Itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita dalam rangka perbaikan harus ada reward and punishment. Yang berbuat baik, benar, berprestasi harus diberi reward. Ya. Yang salah ya harus ditindak, dihukum gitu, diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Betul. Tapi Pak, nampaknya setidaknya Betul. sampai hari ini ya, sampai kita bicara ini, belum ada upaya Betul. untuk menuntut tanggung jawab oknum itu ya Pak. Ya kita wait and see, kita lihat, kita berdoa mudah-mudahan di Polri sudah ada upaya dengan membentuk tim sus. Nah, tim sus ini untuk mengeksaminasi, Betul. untuk mengaudit penyelidikan dan penyidikan 2016 betul. sampai dengan 2024. Hasilnya memang masih diumumkan, apakah ini strategi Polri tidak mengumumkan karena masih menunggu PK. Nah, di kejaksaan saya percaya sudah ada juga hal yang demikian. Di pengadilan ya mudah-mudahan sudah ada ya. Oh, apa nama, kita harap Alam bisa kalau bisa om ya, komisi yudisialnya Ya. K gitu kan bertindak, kemudian aparat yang ada di Mahkamah Agung juga bertindak, karena rakyat berharap gitu. Ya. Mereka ini milik rakyat semua kan. Pengadilan milik rakyat, kejaksaan milik rakyat, Polri milik rakyat. Jadi jangan risih dengan adanya keluhan-keluhan dari rakyat atau apa namanya protes atau koreksi lewat medsos, lewat lembaga-lembaga penyiaran. Itu bentuk Ya, kecintaan rakyat kepada lembaga-lembaga yang mereka miliki. Jadi jangan sampai merasa wah Polri ini miliknya polisi, sehingga Kapolri ke bawah itu apa namanya defensif gitu, bertahan. Kejaksaan juga gitu, hakim juga gitu, nggak boleh loh. Ini milik rakyat loh, terserah rakyat mau apa. Jadi begitu Smiton ya, mudah-mudahan sih ke depan tidak ada lagi tuh ya hal yang sama yang dilakukan oleh generasi muda begitu ya, anak bangsa yang tidak bersalah yang harus bertanggung jawab atas apa yang mereka tidak lakukan begitu ya. Itu harapan kita Smiton ya. Jadi dengan apa yang terjadi sekarang di Kabinet Merah Putih ini begitu kan memberikan nanti angin segar lah untuk kita terutama dalam penegakan hukum ya. Kita tahu sendiri bahwa menteri-menteri yang dipilih sekarang ini itu luar biasa, keren-keren begitu. Ya, jadi segitu aja bersmeton ya. Dari video selalu berpesan tuh jangan cepat termakan hoax, sudah juga persyaratan serta persyaratan kita. Dan jangan nakal tuh ya, karena nanti sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja bersmeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.